Coba deh, pernah kepikiran nggak sih kalau ikan yang setiap hari ada di piring kita, ikan yang paling akrab banget sama kita di Indonesia, ternyata nyimpen rahasia kelam. Sebuah rahasia yang bisa merusak alam kita. Lihat baik-baik deh, pasti sering lihat kan yang kayak gini? Ikan bakar yang kelihatannya enak banget. Bisa jadi ini ikan nila atau ikan mas, menu andalan banyak keluarga di Indonesia. Kelihatannya sih nikmat dan sama sekali nggak berbahaya. Tapi apa benar begitu? Nah, ini dia nih twistnya. Ternyata di balik rasanya yang enak itu, ikan yang sama ini adalah mimpi buruk ekologis kalau sudah ada di sungai dan danau kita. Makanan favorit kita ternyata bisa jadi monster buat perairan kita sendiri. Jadi, separah apa sih emangnya? Well, ternyata para ilmuwan itu udah punya loh semacam sistem ranking buat ngukur bahayanya spesies-spesies invasif ini. Jadi ini bukan cuma soal baik atau buruk, tapi ada level-level ancamannya. Lihat deh, levelnya itu ada 5. Mulai dari level 1 yang dampaknya ringan-ringan aja, terus naik sampai ke level 5. Nah ini yang paling ngeri, yang bisa menghancurkan seluruh ekosistem. Skalanya jelas ya, dari cuma sekedar pengganggu kecil sampai jadi perusak total. Nah, ini bagian yang paling bikin kaget nih. Coba kita lihat tabelnya. Ikan mas loh, ikan yang biasa kita makan itu masuknya level 3, kompetitor yang kuat. Dan yang lebih gila lagi, ikan nila ada di level 4. Sangat agresif, bisa menguasai seluruh perairan. Bahkan ikan sapu-sapu yang sering kita lihat itu ada di level paling puncak, level 5. Kaget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara mereka ngerusaknya? Apa yang mereka lakukan sampai bisa sebegitu berbahayanya? Yuk kita bedah mekanisme penghancuran mereka di perairan Indonesia. Jadi, intinya tuh begini. Ikan-ikan pendatang ini tuh jagoan. Mereka lebih kuat dalam bersaing. Mereka ngerebut makanan, ngerebut tempat tinggal, dan akhirnya menyingkirkan ikan-ikan asli kita. Hasilnya, populasi ikan lokal kita anjlok drastis, kalah di rumahnya sendiri. Coba lihat perbandingannya, jelas banget kan? Kita ambil contoh ikan mas. Kebiasaan mereka kan ngaduk-ngaduk dasar sungai buat cari makan. Akibatnya, air jadi keruh kayak di gambar kanan. Ini bikin sinar matahari nggak bisa masuk, tanaman air mati, dan ikan-ikan asli jadi nggak betah. Mereka itu secara fundamental mengubah lingkungannya. Nah, kalau ikan nila, wah ini beda lagi ceritanya. Mereka ini preman air tawar. Populasinya bisa meledak gitu aja, dan dalam waktu singkat mereka bisa mendominasi satu danau atau sungai. Ikan lain diusir paksa, dan parahnya, sekali mereka menguasai suatu tempat, susahnya minta ampun untuk diberantas. Sekarang, coba bayangin skenario paling buruknya. Gimana kalau di satu sungai ada ikan nila yang agresif, sekaligus ada ikan sapu-sapu yang merusak habitat? Itu resep sempurna untuk bencana. Kombinasi kekuatan mereka bisa menyebabkan rantai makanan lokal hancur total, bahkan bisa bikin spesies asli punah. Oke, saya tahu apa yang mungkin lagi Anda pikirkan. Kalau ikan-ikan ini sejahat itu buat alam, berarti kita juga nggak boleh makan dong. Bahaya juga buat kita. Nah, ini pertanyaan penting banget. Mari kita kupas tuntas. Ini nih, mitos yang sering banget kita dengar. Banyak yang mikir kalau ikan itu invasif, otomatis dia beracun atau nggak aman dimakan. Tapi, itu sama sekali nggak benar. Yuk kita luruskan. Faktanya begini, bahayanya itu bukan datang dari jenis ikannya, tapi dari tempat ikan itu hidup. Ikan apapun, mau itu ikan asli atau ikan pendatang, kalau hidupnya di air yang tercemar, ya dia berisiko menyerap polusi itu. Ada istilah ilmiahnya, namanya bioakumulasi. Gampangnya, bayangin aja ikan itu kayak spons. Racun dari limbah pabrik, pestisida, logam berat kayak merkuri, semua itu diserap dan ditumpuk di dalam tubuhnya. Makin lama dia hidup di air kotor, makin banyak racun yang numpuk. Nah, itulah bahaya yang sebenarnya. Biar lebih gampang, kita lihat tabel ini deh. Ikan nila dari tambak yang airnya bersih, aman, silahkan dimakan. Ikan nila yang sama, tapi ditangkap dari sungai kota yang kotor, nah itu beresiko. Dan poin paling pentingnya, ikan asli, misalnya ikan gabus, kalau hidupnya di sungai yang sama kotornya, ya sama-sama berisiko juga. Jadi kuncinya itu di sumber airnya, bukan status invasif atau aslinya. Terus gimana ceritanya monster-monster ini bisa sampai ke sungai-sungai kita? Siapa yang bawa? Yuk, kita coba telusuri dari mana asalnya invasi ini. Jawabannya, ada 2 sumber utama. Dan dua-duanya, ya gara-gara kita, manusia. Seperti yang bisa dilihat di sini, sebagian besar datang dari kegiatan budidaya ikan dan dari perdagangan ikan hias untuk akuarium. Prosesnya kira-kira begini.
Ikan nila dan ikan mas yang kita ternakan buat dimakan kadang bisa lepas dari tambak pas lagi banjir atau karena kolamnya jebol. Di sisi lain, ikan hias kayak luhan atau sapu-sapu yang kita pelihara di akuarium, pas udah kegedean atau bosan, seringkali dibebaskan begitu saja ke sungai. Pemiliknya mungkin niatnya baik, tapi mereka nggak sadar kalau mereka baru saja melepaskan bom waktu ekologis. Jadi, pada akhirnya, semua ini kembali ke kita. Ikan yang kita makan, ikan yang kita pelihara, semua itu punya kekuatan untuk melindungi atau malah menghancurkan sungai-sungai kita. Pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Jadi mana yang akan kita pilih?